Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengambilan keputusan jangka pendek, khususnya nanti berkaitan dengan biaya relevan. Ya, sebelum kita membahas terkait dengan keputusan jangka pendek, ya, yang lebih kita bahas berkaitan dengan biaya relevan, kita perlu tahu apa itu pengambilan keputusan itu sendiri apa. Decision making itu apa? Ya. Jadi pengambilan keputusan atau decision making adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif ya, tindakan yang ada. Jadi ada beberapa alternatif kemudian dipilih. Nah, itu merupakan pengambilan keputusan ya atau decision making. Kemudian pemilihan ini biasanya menggunakan dasar hukum tertentu ya, berdasarkan pertimbangan tertentu apakah profitabilitas atau penghematan biaya. Kemudian pengambilan keputusan ini kegiatan rutin ya yang umumnya pada perusahaan terjadi dan berkaitan dalam melaksanakan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan secara rutin dan teratur. Bisa dilihat di sini untuk proses pengambilan keputusan ada 4 ya, ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan masalah dengan menekankan pada tujuan yang hendak dicapai. Ya, jadi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai itu apa? Misalkan di sini, menentukan masalah. Misalkan ada masalah berkaitan dengan harga bahan baku dari pemasok ya. Dari pemasok itu adanya kenaikan harga bahan baku. Nah, itu merupakan suatu masalah. Yang mana misalkan di sini tujuannya apa? Tujuan dari perusahaan yang hendak dicapai yaitu perusahaan memperoleh keuntungan ya, keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan berbagai alternatif atau tindakan. Ya, jadi dari masalah tadi yang sudah ditentukan yaitu adanya permasalahan terkait dengan harga bahan baku ya atau kenaikan harga bahan baku dari pemasok, maka nanti perusahaan bisa mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan atas masalah tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, mendapatkan informasi yang relevan ya. Mendapatkan informasi yang relevan. Contohnya apa? Informasi yang relevan. Ternyata ada informasi berkaitan dengan pemasok lain ya, yang mana pemasok lain atau pemasok lain itu menjual bahan baku yang kita butuhkan atau perusahaan butuhkan dengan harga yang lebih murah. Nah, itu merupakan informasi yang relevan. Informasi relevan ini merupakan informasi yang mana dapat digunakan oleh perusahaan di dalam pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya di sini menyingkirkan informasi yang tidak relevan ya. Informasi yang tidak relevan ya kebalikannya dari informasi yang tidak yang relevan ya. Artinya informasi tidak relevan itu informasi yang mana informasi tersebut tidak bisa digunakan di dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan. Contohnya misalkan seperti tadi masalahnya yaitu kenaikan harga jual bahan baku dari pemasok, maka ada informasi dari apa namanya dari karyawan misalkan, ada informasi bahwasanya ada pemasok menjual harga yang lebih mahal daripada pemasok lama. Itu kan informasinya tidak tidak relevan. Perusahaan tidak akan atau tidak mungkin membeli bahan baku justru yang lebih mahal lagi dari pemasok lama, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, pengambilan keputusan ya, atau membuat keputusan. Yang membuat keputusan ini merupakan tadi kegiatan memilih ya salah satu dari berbagai alternatif ya, dari berbagai alternatif yang mana tadi alternatifnya apakah perusahaan mau tetap apa namanya menggunakan atau membeli ke pemasok lama yang mana harga dari bahan baku itu naik ya. Kemudian alternatif kedua misalkan tadi membeli ke pemasok lain dengan harga yang lebih murah
Nah, itu nanti perusahaan bisa menentukan mana yang akan dipilih. Apakah mempertahankan pemasok lama karena sudah lama perusahaan membeli ke pemasok lama, ataukah nanti perusahaan memutuskan untuk membeli ke pemasok baru yang harganya lebih murah. Nah, ini pengambilan keputusan. Selanjutnya, analisis diferensial. Analisis diferensial ini adalah sebuah model keputusan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perbedaan perbedaan pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan berbagai alternatif tindakan. Untuk tujuan pengambilan keputusan berdasarkan klasifikasi biaya meliputi biaya relevan, biaya diferensial, dan biaya tak terhindar, kemudian biaya masa lalu, dan biaya kesempatan. Ini merupakan analisis diferensial. Kemudian biaya tak terhindar. Biaya tak terhindar ini merupakan biaya yang tidak akan berbeda ya di antara berbagai alternatif keputusan ya. Artinya keputusannya apapun yang dilakukan oleh perusahaan, biaya tersebut tidak bisa dihindari. Apakah biaya itu akan berbeda di masa mendatang atau telah terjadi di masa lalu ya? Artinya di sini biaya terhindar ini biaya yang tidak bisa dihindari meskipun perusahaan mengambil keputusan apa saja dari berbagai alternatif. Biaya tersebut tidak bisa dihindari. Contohnya ya di sini biaya yang telah terjadi adalah biaya penyusutan ya, biaya penyusutan mesin yang sedang dipertimbangkan untuk diganti dengan mesin baru. Jadi di sini biaya penyusutan mesin ini karena sudah dibeli ya tidak bisa dihindari meskipun perusahaan membeli mesin baru. Kemudian biaya masa lalu ini menjadi biaya tenggelam ya, atau yang sering disebut dengan sunk cost ya, biaya tenggelam. Selanjutnya biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini manfaat atau benefit yang dikorbankan karena menolak satu alternatif sementara menerima alternatif lain. Manfaat yang dikorbankan dapat berupa pendapatan ya atau penghematan biaya atau cost saving. Sebagai contoh, misalkan di sini ada sebuah ruangan yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan A, misalkan. Ruangan ini sebenarnya dapat disewakan selama setahun ya kepada mahasiswa sebagai kos-kosan misalkan ruangan tersebut dengan tarif 1.500.000. Jika manajer membiarkan ruangan itu menganggur, ada pendapatan yang hilang sebesar 1.500.000 ya. Jika ruangan tersebut dianggurkan, tidak disewakan. Nah, pendapatan yang hilang ini 1.500.000 ini karena menolak menyewakan ruangan ini disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Ya, jadi di sini ada kesempatan untuk memperoleh pendapatan tetapi tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Ini disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Kemudian biaya relevan. Biaya relevan ini biaya yang terjadi pada masa yang akan datang dalam berbagai alternatif ya untuk pengambilan keputusan. Ya, di sini biaya relevan bisa disebut juga dengan biaya diferensial karena mempunyai berbagai alternatif berbeda-beda. Kriteria biaya relevan adalah biaya masalah yang akan datang berbeda di antara alternatif-alternatif lain. Kemudian biaya relevan ini merupakan biaya masa akan datang digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, pengendalian kegiatan yang dilandaskan pada program jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian dalam biaya relevan, ada beberapa alternatif biaya yang berbeda, yang kemungkinan akan diambil dalam pengambilan keputusan. Apabila biaya tersebut itu sama, ya dari alternatif-alternatif yang ditawarkan itu sama semua alternatifnya, maka alternatif-alternatif tersebut disebut dengan biaya yang tidak relevan ya, karena tidak bisa digunakan di dalam pengambilan keputusan. Di sini biaya tidak relevan, biaya yang tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ya, tadinya sudah dijelaskan bahwasanya biaya relevan itu biaya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan. Sementara biaya tidak relevan ya kebalikannya, biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan ya. Biaya ini tidak
perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, karena informasi tersebut memang tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian terkait dengan biaya relevan ini ada 5 kasus ya, di mana di sini berkaitan dengan keputusan menerima atau menolak suatu pesanan khusus, sampai dengan di sini keputusan menyewakan atau menjual suatu fasilitas perusahaan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, keputusan menerima atau menolak suatu pesanan ya. Di sini jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang penuh ya, apabila ada pesanan tambahan atau pesanan khusus akan menyebabkan kenaikan harga. Karena apa? Karena nanti perusahaan mungkin harus membeli mesin baru ya, yang mana harga mesin kan tidak mahal. Apabila ada pesanan tambahan akan menyebabkan kenaikan harga ya, apabila di sini kapasitasnya sudah penuh. Karena perusahaan memerlukan misalkan gudang baru, mesin baru. Nah, itu kan membutuhkan biaya tambahan ya, yang mana nanti mengakibatkan kenaikan harga. Baik itu biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, maka perlu diperhitungkan kembali pesanan tambahan dengan harga khusus ini. Jangan sampai perusahaan mengalami kerugian. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh, ya, artinya kapasitas produksinya belum penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa tambahan biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap lagi untuk pesanan tambahan tersebut. Ya, jadi kalau kapasitasnya belum penuh, ya pesanan khusus tersebut sebaiknya sih diterima ya. Sebaiknya diterima karena tidak menambah atau mengeluarkan biaya tetap lagi. Artinya di sini misalkan perusahaan tidak perlu menyewa gedung lagi atau tidak perlu membeli mesin baru lagi karena kan kapasitasnya belum penuh ya kapasitas produksinya. Sebagai contoh di sini perhitungan rugi laba perusahaan yang setiap bulan memproduksi reguler kerang sebanyak 1.000 buah adalah sebagai berikut. Hasil penjualan 1.000 unit ya dengan harga jual 1.000, maka jumlah penjualannya ini 1 juta, kemudian biaya produksi ada 2, variabel dan tetap. Untuk variabel dengan harga per unitnya 600, kemudian unit yang dijual ya atau unit yang diproduksi 1.000, maka biaya variabelnya 600.000. Sehingga di sini biaya produksinya totalnya 700. Dan laba kotornya bisa dihitung 1 juta dikurangi 700, 300.000. Kemudian ada biaya usaha ya, ada biaya administrasi dan penjualan 50.000, sehingga laba bersih didapatkan 250.000. Keterangan tambahan, PT Duta Jaya mempunyai kapasitas 1.500, tetapi setiap bulan perusahaan membuat keramik reguler 1.000 buah. Artinya di sini kapasitasnya belum penuh ya, masih 500 lagi yang bisa diproduksi oleh perusahaan dan setiap bulan mendapatkan laba sebesar 250.000. Selanjutnya perusahaan ada pesanan khusus 300 keramik dengan harga khusus yaitu 900 per keramik. Apakah pesanan tersebut diterima? Ya, kita hitung. Bisa dilihat di sini, ini tanpa pesanan khusus, ini dengan pesanan khusus ya. Ketika tanpa pesanan khusus, hasil penjualannya 1 juta ya. Dengan pesanan khusus bertambah penjualannya sebesar 1.270.000. Sehingga perbedaannya 270.000 ya, lebih besar dengan pesanan khusus. Pendapatannya jadi atau penjualannya jadi lebih besar. Kemudian biaya produksinya untuk variabel ya, yang digunakan hanya biaya variabelnya saja di sini untuk biaya produksinya. Biaya produksinya 1.000 unit ya yang diproduksi dengan harga 600, harga biaya per variabelnya 600, maka didapatkan
biaya produksinya 600.000. Sementara untuk pesanan khusus, di sini biaya produksinya unit yang diproduksi dari 1.000 menjadi 1.300 ya dengan pesanan khusus yang 300 dikali dengan biaya variabel per unit variabel 600 sehingga didapatkan yaitu 780.000 biaya produksinya. Maka terjadi perbedaan di sini biaya dengan pesanan khusus biaya produksinya lebih tinggi ya sebesar 180.000. Tapi di sini margin kontribusinya ya dari penjualan dikurangi biaya produksi sebesar selisihnya 90.000 positif ya ini. Maka kalau kita kita lihat karena margin kontribusinya untuk pesanan khusus dan pesanan khusus ya dengan pesanan khusus dan tanpa pesanan khusus ternyata lebih tinggi dengan pesanan khusus yaitu 490, sementara tanpa pesanan khusus 400, yang mana selisih 90.000. Ini sebaiknya maka perusahaan menerima pesanan khusus tersebut karena nanti akan menambah pendapatan sebesar 90.000. Ya, di sini sekali lagi untuk biaya produksi karena di sini apa namanya, biaya produksi ini hanya yang dihitung yaitu biaya variabelnya saja. Sementara biaya tetap itu tidak dihitung ya, tidak dihitung karena ketika perusahaan apa namanya, tanpa pesanan khusus maupun dengan pesanan khusus biaya tersebut tetap sama ya. Jadi tidak bisa kita masukkan ya di dalam biaya produksi karena tidak mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Ya, kesimpulannya di sini sekali lagi sebaiknya perusahaan menerima pesanan khusus tersebut karena menambah penghasilan sebesar 90.000 rupiah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keputusan memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Dalam hal memenuhi kebutuhan perusahaan atas suatu barang atau pengadaan komponen, dapat dilakukan dengan memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan atau membeli pada pihak luar. Ya. Proses pengambilan keputusan mengenai alternatif membeli atau membuat sendiri suatu produk dari kedua alternatif tersebut yang paling menguntungkan dari segi keuangan ada dua tipe yang harus dipertimbangkan. Kondisi awal membuat sendiri, kemudian kondisi awal biasa membeli. Kita langsung saja ke contoh ya. Ke contoh PT Duta Jaya selama ini membeli salah satu komponen untuk produknya sebanyak 20.000 unit dengan harga 19.000 per unit. Jadi jika membeli komponen biaya yang akan dikeluarkan adalah 220.000 dikali 19.000 rupiah, maka totalnya 380 juta ya. Di sini 380 juta kok jika membeli komponen. Kemudian jika perusahaan membuat sendiri komponen tersebut, maka biaya produksinya sebagai berikut. Biaya bahan baku 6.000 per unitnya, unit yang dibuat yaitu 20.000, maka bahan baku sebesar 120 juta. PTKL biaya per unitnya 8.000, unit yang diproduksi 20.000, maka 160 juta jumlahnya. BOP variabel 2.000, kemudian unitnya 20.000, maka BOP variabelnya 40 juta. Kemudian biaya tetapnya ada biaya gaji tetap ya 40 juta, kemudian biaya depresiasi 40 juta. Maka di sini untuk biaya total biaya produksinya
Totalnya untuk membuat sendiri sebesar 400 juta. Ya, kalau kita lihat atau kita bandingkan, ketika kita membuat komponen sendiri, biaya produksinya 40 juta. Ketika membeli komponen dari perusahaan lain, biaya yang dikeluarkan 380 juta. Maka sebaiknya perusahaan membeli komponen dari pihak luar saja ya, karena lebih murah biayanya, 380 juta. Kemudian selanjutnya, keputusan mempertahankan atau menghentikan. Dalam sebuah perusahaan pada umumnya mempunyai berbagai macam jenis produk ya, dan departemen usaha. Terkadang dari masing-masing produk atau departemen ada yang memberikan keuntungan bahkan kerugian. Dengan kondisi yang mengalami kerugian, maka pihak manajemen harus mengambil tindakan supaya kerugian tersebut tidak membesar, yaitu dengan cara melakukan analisis pendapatan dan biaya diferensial. Nah, pengambilan keputusan dengan menghilangkan salah satu jenis produk atau departemen dengan mempertimbangkan biaya relevan adalah biaya tetap yang akan terjadi berupa biaya bersama dari beberapa jenis produk atau departemen. Sehingga salah satu jenis produk atau departemen tidak mempengaruhi terjadinya biaya tersebut. Kita langsung saja ke contoh ya agar lebih mudah dipahami. Langsung ke contohnya saja. Contohnya di sini ada 3 departemen ya. Sebuah perusahaan store ya memiliki 3 departemen utama yaitu makanan, kelontong, obat-obatan. Berikut ini taksiran laba ruginya. Nah, di sini laba ruginya bisa dilihat ada 3 departemen ya. Perusahaan menjual makanan, kemudian ada usaha kelontong, ada usaha obat-obatan. Kalau kita lihat di departemen makanan ini justru mengalami kerugian. Maka di sini manajemen departemen store mengambil keputusan untuk meneruskan atau meniadakan departemen makanan karena departemen makanan ini mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir ini. Maka nanti di dalam pengambilan keputusan apakah departemen makanan mau dihentikan atau tidak berdasarkan perhitungan. Nah, di sini bisa dilihat perhitungannya. Alternatif yang pertama, meneruskan departemen makanan ya, meneruskan. Alternatif kedua, meniadakan atau menghentikan departemen makanan. Nah, ketika alternatif meneruskan departemen makanan, maka hasil penjualannya 9.500.000 ya. 9.500.000, kemudian meniadakan departemen makanan sebesar 4.500.000. Ya, 4.500.000 karena hasil penjualan dari departemen makanan kan 5 juta ya. Jadi dihilangkan 5 juta ya 9.500.000 dikurangi 5 juta maka didapat 4.500.000. Sehingga selisih perbedaannya ya di sini terjadi pengurangan penjualan ya sebesar 5 juta. Kemudian biaya variabel, kemudian komponen biaya. Di sini komponen biaya yang diperhitungkan hanya komponen biaya variabel saja ya. Biaya variabel karena biaya tetap itu meskipun departemen tersebut dihilangkan maupun tidak dihilangkan tetap ada biaya, maka tidak perlu diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan. Biaya variabelnya untuk meneruskan departemen makanan 7.100.000 ketika meniadakan departemen makanan 3.100.000 ya. 3.100.000. Kemudian biaya tetap terhindar ya ketika di sini meneruskan departemen makanan maka ada biaya tetap terhindar sebesar 1.325.000. Sementara untuk meniadakan departemen makanan
575.000. Ya, terdapat perbedaan ketika meniadakan departemen makanan sebesar 750.000, sehingga totalnya jumlah biaya produksi yang dikeluarkan biayanya yaitu 4.750.000. Laba sebelum biaya tak terhindar diperhitungkan di sini untuk meneruskan departemen makanan, labanya yaitu sebesar 1.075.000 ya, ketika meneruskan. Ketika meniadakan, di sini labanya sebesar 825.000. Jadi selisih 250.000. Maka kesimpulannya, jumlah pendapatan yang dikorbankan ya, yaitu biaya kesempatan yang dikorbankan ketika perusahaan meniadakan departemen makanan sebesar 5 juta, lebih besar dari biaya yang dikeluarkan ya, atau biaya terhindar sebesar 4.750.000. Maka perusahaan sebaliknya meneruskan departemen makanan tersebut ya. Karena ada penurunan laba. Penurunan laba ketika departemen makanan dihilangkan. Maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen makanan tersebut. Kemudian hasil tersebut dapat dibuktikan dengan membandingkan nanti dari laba yang diperoleh perusahaan ketika departemen makanan tersebut memperoleh laba sebesar 175.000 dan ketika dihentikan perusahaan memperoleh laba ya sebesar 75.000. Laba rugi dapat dilihat di apa namanya di di modul ya, di modul pembelajaran. Kemudian keterangan lanjutannya, jika perusahaan meniadakan departemen makanan, ya. Kemudian di sini perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik ya. Jadi ada keterangan lanjutan ya dari soal tersebut, misalkan jika perusahaan meniadakan departemen makanan, maka perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik. Kemudian, perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan departemen makanan dengan meniadakan departemen makanan dan menambah departemen kosmetik. Data departemen kosmetik di taksiran hasil penjualan 3 juta ya. Kemudian biaya variabel 2.100.000 dan biaya terhindar ya sebesar 350.000. Maka di sini bisa dilihat alternatif pertama meneruskan departemen makanan. Di mana tadi alternatif meneruskan departemen makanan sama ya, hasil penjualannya biaya biaya terhindarnya, kemudian di sini laba sebelum biaya tak terhindar sebesar 1.075.000. Sementara untuk alternatif kedua menggantikan dengan departemen kosmetik, maka hasil penjualannya sebesar 7.500.000. Maka di sini perbedaannya hasil penjualannya ketika mengganti dengan departemen kosmetik sebesar 2 juta ya selisihnya. Jadi penjualannya turun sebesar 2 juta. Kemudian sementara untuk biaya terhindarnya ya terdiri dari biaya variabel dan tetap terhindar. Biaya variabel terhindarnya 5.200.000, tetap terhindarnya 925.000. Maka di sini biayanya untuk totalnya ya, total biaya terhindarnya sebesar 2.300.000.
2 juta 300. Ini selisihnya ya, selisih apabila mengganti dengan departemen kosmetik. Jumlah biaya terhindarnya untuk menggantikan departemen kosmetik sebesar 6.125.000, maka perbedaannya ketika, departemen apabila mengganti departemen makanan diganti dengan kosmetik, maka biayanya turun menjadi 6.125.000, yang mana turunnya sebesar 2.300.000. Sehingga untuk menggantikan dengan departemen kosmetik, laba sebelum biaya tak terhindar diperhitungkan sebesar 1.375.000. Jadi labanya lebih besar sebesar 300.000. Maka sebaiknya apa? Ya, dari analisis tersebut, pada tabel perhitungan apabila departemen makanan diganti dengan departemen kosmetik, jumlah pendapatan yang dikorbankan atau biaya kesempatannya adalah 2 juta, lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan atau biaya terhindar sebesar 2.300.000. Kemudian, jika memilih alternatif satu, laba yang diperoleh yaitu 175.000 dari 1.075.000 dikurangi 900.000 yang tadi sudah dijelaskan, lebih kecil dibandingkan jika alternatif 2 yang dipilih, yaitu 475.000. Dari mana? Dari 1.375.000 dikurangi 900.000. Diperoleh dari margin kontribusi dikurangi biaya tetap terhindar. Jadi kesimpulannya, peniadaan departemen makanan dapat dibenarkan ya jika departemen kosmet jika diganti dengan departemen kosmetik, karena ketika diganti dengan departemen kosmetik, laba yang diterima oleh perusahaan justru meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan menjual atau mengelola lebih lanjut. Contohnya misalkan di sini perusahaan kaos Rio bisa memilih alternatif menjual kain kaos atau memproses kain kaos menjadi kaos polos. Misalkan di sini harga jual kain kaos 9.000 per meter, sementara harga pokoknya 6.000. Bila kain kaos diproses menjadi kaos polos, harga per kaos yang membutuhkan 1 meter kain kaos sebesar 15.000. Biaya pemrosesan menjadi kaos polos 50% dari harga pokok kain kaos. Perusahaan Rio bisa membuat 10.000 meter per kaos tiap periode. Diminta bagaimana keputusan perusahaan akankah menjual kain kaos secara langsung atau mengolah kembali kain kaos tersebut agar menjadi kaos polos. Langsung saja di sini, ketika di sini dijual kain kaos saja, maka hasil penjualannya 90 juta ya. Di 90 juta, sementara ketika dijual kaos polos ya, diolah kembali, maka penjualannya 150.000. Ada selisih ya, selisih dari kedua alternatif tersebut, yang mana penjualan lebih tinggi ya, lebih tinggi ketika dijual kaos polos ya. Selisihnya yaitu 60 juta. Kemudian untuk harga pokok kain kaos 60 juta. Kemudian di sini sama ya, harga pokok kain kaos tetap ya 60 juta. Kemudian biaya meneruskan atau memproses lebih lanjut kain kaos tersebut. Kalau untuk dijual kain kaos langsung tentu tidak ada biaya pemrosesan lebih lanjut ya. Di sini ketika dijual kaos polos maka ada biaya pemrosesan sebesar 30 juta. Jadi ada penambahan biaya ya ketika dijual kaos polos ya atau diproses lebih lanjut sebesar 30 juta.
Maka di sini untuk labanya, laba ketika dijual kain kaos ya tidak diproses lebih lanjut, maka labanya 30 juta, sementara kain dijual kaos polos ya, artinya apa? Artinya diproduksi lebih lanjut, kain kaos ini menjadi kaos polos, ternyata labanya lebih tinggi sebesar 60 juta. Maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebaiknya perusahaan mengelola lebih lanjut ya kain kaos menjadi kaos polos karena menghasilkan laba yang lebih besar sebesar 60 juta. Ya, mungkin itu saja ya untuk keputusan menyewakan atau menjual fasilitas, nanti bisa dipelajari di modul pembelajaran yang sudah saya share. Dan jangan lupa nanti untuk kerjakan tugasnya dan berdiskusi di forum diskusi. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.